nama saya Jaimadi. Saya dari kampus IKI PGRI Pontianak, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan cerita tentang cerita rakyat dari Kalimantan Barat yang berjudul yaitu Asal-usul Bukit Ampan. Cerita ini berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu, terutama di Desa Pedian dan Pekabaru. Selamat menyaksikan. Cerita rakyat asal-usul Bukit Ampan. Cerita rakyat dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Pengkadan, Desa Pedian, dan Cempaka Baru, yaitu cerita tentang asal-usul Bukit Ampan. Cerita seorang yang bernama Demang Nutup. Demang Nutup merupakan tokoh yang sering disebut-sebut oleh masyarakat Kapuas Hulu di daerah khususnya Desa Pedian dan Cempaka Baru. Ia digambarkan sebagai sosok yang sangat besar, tinggi. Jika berjalan di hutan, badannya lebih tinggi dari pohon dan telapak kakinya besar. Berdasarkan cerita orang-orang sekitar, Demang Nutup mendapat julukan setengah manusia atau setengah hantu. Asal mula Bukit Buluan yang berada di Kecamatan Hulu Gurung dan Bukit Ampan yang berada di Nanga Pedian dan Cempaka Baru adalah dua bukit yang bersatu. Alkisah, tidak jauh dari Bukit Buluan tinggallah seseorang yang sangat perkasa bernama Demang Nutup. Dia tinggal bersama keluarganya, hidup dengan damai. Pada suatu hari, anak Demang Nutup ingin makan ikan. Ketika itu, Demang Nutup pergi ke sungai untuk mencari ikan. Setelah beberapa saat menyusuri hutan, akhirnya Demang Nutup sampai ke sebuah sungai. Kemudian, dia pun mulai mencari ikan di sungai tersebut. Satu persatu ikan berhasil dia tangkap. Ketika akhirnya hasil tangkapan ikan yang sudah cukup, Demang Nutup kembali ke rumahnya dengan hati gembira membawa ikan hasil tangkapannya tadi di sungai. Ketika sudah sampai di rumah, istri Demang Nutup bertanya, apakah Demang Nutup mendapatkan ikan? Demang Nutup menjawab pertanyaan istrinya, banyak aku beli ikan dari sungai tadi. Sepertinya di sungai itu banyak sekali ikan. Sebentar saja sudah banyak ikan yang aku tangkap. Kemudian istri Demang Nutup pun memasak ikan hasil tangkapan suaminya. Ketika istrinya selesai masak ikan, mereka pun makan bersama-sama. Anak dari Demang Nutup yang ingin sekali makan ikan, akhirnya bisa makan ikan dan begitu lahapnya makan ikan, sehingga tidak sadar bahwa ikan mempunyai tulang. Tiba-tiba, anak Demang Nutup merintih kesakitan tersangkut ikan tulang di tenggorokannya. Demang Nutup dan istrinya panik dan berusaha mengeluarkan tulang ikan tersebut, tapi tidak berhasil. Anak Demang Nutup terus merasakan kesakitan dan berteriak, "Astaga, sakitnya!" Lalu Demang Nutup memberikan segelas air untuk diminumkan kepada anaknya. Namun anaknya tetap saja merintih kesakitan. Lalu kemudian Demang Nutup mengambil sebuah pisang untuk dimakan anaknya. Tapi anaknya masih saja merintih kesakitan. Kemudian itu Demang Nutup lalu mengambil nasi dan diberikan kepada anaknya untuk dimakan. Setelah menelan kepalan nasi, akhirnya anak Demang Nutup berhenti merintih kesakitan. Melihat kejadian tersebut, Demang Nutup emosi, marah, lalu dia merencanakan sesuatu. Demang Nutup berencana pergi ke puncak Bukit Buluan yang berada di tidak jauh dari sana. Istri
Istrinya bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan, suamiku?" Demang Nutup menjawab pertanyaan istrinya, "Aku mau menutup sungai Embau agar tidak ada ikan lagi di sungai Embau." Dengan perasaan marah, Demang Nutup pergi menuju Bukit Beluan karena kesal dengan anaknya ketulangan gara-gara makan ikan. Demang Nutup segera mengangkat puncak Bukit Beluan untuk menutupi sungai Embau agar tidak ada lagi ikan pada sungai Embau. Demang Nutup berkata, "Gara-gara ikan sungai Embau telah menyebabkan anakku ketulangan." Setelah beberapa saat, Demang Nutup mengangkat puncak Bukit Beluan dan melewati sebuah sungai. Kemudian ada seorang temannya memanggilnya. Temannya bertanya, "Mau kemanakah engkau, Demang Nutup?" Kemudian Demang Nutup berhenti dan menjawab pertanyaan dari temannya itu dan bercerita yang telah terjadi gara-gara ikan, anaknya ketulangan ikan. Dia mau menutupi sungai Embau. Kemudian Demang Nutup melanjutkan perjalanannya. Namun ketika Demang Nutup hendak mau berjalan, terus perjalanannya, alangkah terkejut Demang Nutup tiba-tiba bukit tersebut terbenam dan tidak bisa diangkatnya lagi. Setelah berbagai cara untuk mau mengangkatnya, namun tetap saja tidak bisa diangkat dan bergerak. Akhirnya Demang Nutup menyerah mengangkatnya dan meninggalkan puncak Bukit Beluan di situ. Sampai sekarang, puncak Bukit Beluan itu dikenal dengan nama Bukit Ampan. Demikianlah asal mula Bukit Ampan. Sampai sekarang cerita rakyat ini, asal-usul Bukit Ampan masih dipercayai masyarakat setempat. Dan sekarang ini Bukit Ampan sudah menjadi salah satu tempat wisata yang sangat populer di daerah Kabupaten Kamsulu, terutama di Desa Pedian dan Cipaka Baru. Sekian, terima kasih. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariana Putri, NIM 311910093, semester 7. Baik, sebelumnya di sini saya akan membuat suatu tugas yang dimana tugas tersebut tentang sastra anak. Adapun judul di sini yang saya angkat yaitu tentang penasehat kelegaan terhadap anak-anak. Selamat menyaksikan dan mendengarkan cerita saya yang dimana cerita saya ini diangkat menggunakan bahasa daerah Dayak Kantu Kabupaten Kapuas Hulu. Dari cerita ini dimana berkaitan dengan pengantar tidur, yang dimana dijabarkan isi cerita ini menggunakan bahasa Dayak Kantu, yang dimana di dalam cerita ini mempunyai arti dari dujung bangkai bunyuh datanam tumbuh, damudai bau bapagar ngau buluh, datancang daketang mayuh didinang, sabatang besih sangkuh ayu katinggi, ayuh katinggi, bau nak dasagi, ruruh ayu kajelu, kepuh nadai maju ancuri. Di sini adalah menceritakan bahasa menggunakan Dayak Kantu, di mana ada seorang anak yang tidak bisa tidur. Di sini juga saya akan membuat terjemahan cerita ini dengan menggunakan bahasa Dayak Indonesia.
Dari judul cerita tersebut, yang dimana sebagai penenang anak-anak tidur, yang dimana anak-anak belum bisa tidur. Informan juga menceritakan dengan cara bernyanyi yang menggunakan bahasa Dayak Kantuk dan dapat diceritakan terlebih dahulu, yang dimana arti dari bahasa tersebut itu tubuh seorang manusia ditanam di atas tanah tumbuh atau tanah yang tinggi, dan penenang atau mendiamkan agar anak dapat tidur di rumah dan tidak nakal atau bermain di waktu siang, di mana menjelaskan yang anak-anak harus tidur pada siang hari. Dan kakek tersebut juga bercerita agar anak tersebut dapat sehat, kuat, dan dapat berbakti dengan orang tuanya, melainkan tidak melawan, dan ketika kelak dia dewasa hidupnya dapat terjamin kapanpun dan dimanapun kelak anak-anak berada atau sudah berkeluarga. Dan anak tersebut dijauhkan dari mara bahaya, dari kecelakaan apapun, dan dijauhkan juga anak itu dari penyakit yang dapat membuatnya merasa tidak nyaman atau menangis, agar anak-anak kecil tersebut nantinya dapat tumbuh dewasa dan dapat cerdas, di mana dia besarnya nanti dapat setinggi mungkin harapannya agar dia dapat menyampaikan tujuannya. Dan bagi yang kecil yang belum bisa berbicara agar diberi secepatnya untuk menyebut nama pertama yang diketahuinya, di mana dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Dari cerita tersebut memiliki fungsi cerita pendidikan, karena masuk ke pendidikan dia menceritakan salah satu kehidupan yang satu kejadian terpenting atau yang paling menarik, dan pesan disampaikannya ada amanat yang dapat diambil. Contoh seperti jangan melawan orang tua jika kita sedang diberi saran. Jenis sastra anak ini termasuk ke puisi karena pembawaannya ada berupa irama, rima, dan di dalam cerita tersebut berisi pikiran, perasaan, pesan yang dapat berupa emosi. Jenis sastra tradisional ini termasuk dengan nyanyian rakyat, karena karya sastra atau cerita ini dapat diceritakan secara lisan dan turun-temurun, bahkan ada penerusnya lagi atau disebut juga dari mulut ke mulut, dapat membuat pesan moral yang sangat terlihat jelas sisi baik dan buruknya. Perkenalkan, nama saya Francisca Mayang. Di sini saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita rakyat mengenai rumah adat Patih Mondang. Alkisah diceritakan dulu pada sebuah desa suku Dayak Kantuk bernama Desa Sungai Ulu yang terletak di Kecamatan Subang Selatan, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat. Ada seorang patih atau seseorang yang sudah tua yang dipercaya masyarakat mempunyai kekuatan magis. Patih tersebut bernama Mondang. Patih Mondang adalah seseorang yang pertama kali datang di Desa Sungai Ulu. Pada zaman dahulu di Desa Sungai Ulu ada pohon yang sangat besar sekali, bagaikan raksasa yang diberi nama uluk pohon pada masyarakat setempat. Pohon tersebut tumbuh sendirian, tidak mempunyai teman, tepatnya di pesisir pantai Sungai Kapuas. Pohon tersebut berada dekat dengan desa. Itulah sebabnya desa tersebut dinamai
Desa Sungai Ulu, agar ulu pohon tidak merasa sendirian. Karena desa tersebut berada di dekat pohon ulu. Desa Sungai Ulu merupakan desa yang memiliki penduduk cukup luas dan lumayan padat. Kehidupan rakyat di desa Sungai Ulu dengan jumlah penduduk yang cukup padat, mereka harus membangun rumah, membangun balai desa, mendirikan gereja, kantor desa, rumah adat Patimondang, dan bertani. Transportasi masyarakat desa Sungai Ulu dalam mencari mata pencarian yaitu kebanyakan menggunakan perahu untuk menjala ikan dan memanen daun keraton yang terletak di pesisir Sungai Kapuas. Rumah adat Patimondang atau Rumah Panyai merupakan penyebutan rumah panjang suku Dayak Kantu yang berada di wilayah Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Sibau Selatan, yang terletak di desa Sungai Ulu. Rumah Panyai ini sendiri memiliki bentuk seperti rumah panjang, memiliki bentuk persegi panjang yang ditopang oleh beberapa tiang penyangga dan berbentuk rumah panggung. Nilai-nilai filosofi tentang keutamaan hidup bersama mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari di Rumah Panyai agar menjadi cerminan jati diri masyarakat pendukungnya yang merupakan masyarakat yang memiliki tali kekerabatan yang kuat. Bentuk Rumah Panyai secara kontekstual dibangun dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah meminimalisir serangan musuh yang menyerang dari bawah dan menghindari gigitan serangga, panah, dan nyamuk, serta terbebas dari gangguan binatang buas. Corak lukisan di Rumah Panyai memiliki arti dan lambang dari bentuk dan warna. Bentuk seperti manusia yang artinya yaitu orang suku Dayak, sedangkan warna di perisai terdapat warna merah, kuning, putih, dan hitam yang memiliki arti khusus. Merah yaitu menandakan keberanian, putih melambangkan kesucian, hitam melambangkan ciri khas, sedangkan warna kuning hanya sebagai latar belakang warna. Adapun peninggalan suku Dayak yang dipajang di dinding Rumah Panyai, bahkan hanya peninggalan ini yang dapat bisa dilihat. Tetapi ada juga alat musik tradisional seperti gong, gendang, tawai, gerumung, dan benai. Salah satu gambar peninggalan rumah adat Patimondang yang paling mencolok adalah tempayan. Tempayan tersebut banyak fungsinya, bisa untuk menyimpan beras, beram, air. Tempayan ini terbuat dari tanah liat dan benda ini ada di daerah Kalimantan, sudah menjadi ciri khas rumah adat Patimondang yang terletak di desa Sungai Ulu, Kecamatan Sibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, dan tepatnya banyak di daerah Kalimantan pedalaman. Rumah adat Patimondang tetap dilestarikan sampai sekarang agar menjadi warisan budaya bagi turun-temurun agar tidak punah oleh zamannya. Sekian cerita daerah dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paskalia Marina. Di sini saya akan menceritakan mengenai kisah jadi burung ruai. Kumang cari ikan ke sungai. Sudah cari ke hilir tidak dapat, terus cari ke hulu baru Kumang dapat banyak ikan. Kumang lalu pulang, di tengah jalan Kumang bertemu sepelin. Masih mengambil buah jambu. Kumang lalu minta buah jambu dibawa pulang. Datang ke rumah, diantar ke tempat ibu Kumang. Ini ibu, ikan dan 2 buah jambu, kata Kumang. Ibu Kumang lalu bertanya, "Di mana kamu dapat buah jambu ini?" "Ini jambu dijatuhkan babi hutan," kata Kumang. Tapi ibu Kumang tidak percaya. Kumang lalu marah sama ibunya. "Kalau ibu tidak percaya, aku jadi burung ruai," kata Kumang. Sesudah Kumang berbicara,
Tiba-tiba Kumang tumbuh bulu, dan di kaki tumbuh tadas, di mulut ada pantuk. Jadi ruai aku ibu, jadi ruai aku. Panjang pantukku, bergelombang tadasku. Udah muncul bulu aku, udah rimbun. Lalu Kumang terbang ke ujung pohon kelapa. Sudah di ujung pohon kelapa, lalu terbang ke hutan. Datang ke hutan, bertemu burung lain yang masih makan buah. Kumang lalu ikut mereka makan buah pohon ara. Sudah lama Kumang dalam hutan. Lalu ada kisah Sekelin mau berangkat jumpit. Sudah siang hari, Kelin berangkat ke hutan, lalu bertemu burung yang sangat cantik. Dan Kelin berbicara di dalam hati, bagaimana cara aku menangkap burung? Kalau aku sumpit, mati. Kalau tidak disumpit, tidak bisa tertangkap. Lalu burung turun ke bawah menghampiri si Kelin. Sudah di bawah, baru ditangkap si Kelin. Dan dibawa pulang ke rumah. Datang ke rumah, lalu diikat kaki. Sudah selesai diikat, Kelin mandi, makan. Sudah makan nasi, sudah selesai makan nasi, lalu makan sirih dan pinang. Siang hari si Kelin pergi nyumpit. Sudah lama Kelin pergi, Kelin pulang datang ke rumah. Tiba-tiba ada orang masak nasi dan sayur. Setiap hari Kelin pergi. Tiap hari ada masakan. Kelin pikir aneh. Tiap hari ada orang masak dan makan pinang sirih tiap hari. Kelin bertanya dalam hati, siapa yang mau masak ke sini setiap hari? Lalu paginya Kelin pura-pura pergi, tapi Kelin mengintip di belakang rumah. Tiba-tiba Kelin melihat ada orang keluar dari burung ruai. Kelin terkejut. Lalu paginya Kelin pergi ke pohon pinang. Pinang, seberapa lama kamu mabuk? Lalu pinang ini bilang, aku mabuk 7 hari 7 malam. Kelin tidak mau ambil. Kelin bertanya ke pohon pinang yang ada di situ yang lain. Mabuk lama semua. Lalu Kelin bertemu dengan pinang yang satu. Lalu Kelin bertanya, apa kamu mabuk pinang? Aku mabuk setengah hari. Kelin lalu ambil buah pinang dan pulang ke rumah. Datang ke rumah seperti biasa, makan, mandi, makan pinang sirih saat sudah lama, lalu tidur. Sesudah bangun tidur, Kelin pura-pura pergi nyumpit lagi. Kelin sudah pergi agak lama. Kumang lalu keluar dari burung ruai seperti biasa. Kumang masak nasi, makan padi, makan pinang sirih. Dan Kumang mabuk pinang. Tiba-tiba Kumang pingsan. Setelah Kumang pingsan, lalu Kelin pulang.
dan Kelin memantau burung ruai tidak ada isi lagi. Lalu Kelin ngelihat barang kumang dalam burung di situ. Burung ruai dibakar, Kelin lalu kumang terkejut mencium bau arang bulu burung. Kumang bertanya, "Kelin, kenapa kamu bakar rumahku? Aku tidak mau lihat kamu sembunyi dalam burung." Lalu kumang berterima kasih kepada Kelin di situ. Mereka berdua saling jatuh cinta. Selepas itu mereka berdua mengumumkan acara pernikahan mereka berdua. Menikah dan punya anak serta hidup rukun selamanya. Sekian kisah Jadi Burung Ruai. Di Kecamatan Metebah, Kabupaten Kapuas Hulu, memiliki objek wisata yang sangat menarik. Biasanya objek tersebut sering dikenal dengan Lubuk Semah, yang terletak di Dusun Sungai Putih, Desa Tekalong. Adapun dari kota Putu Sibau, hanya butuh waktu sekitar 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Nah, kendaraan pengunjung juga bisa langsung sampai di tempat objek wisata tersebut. Pengunjung bisa dengan leluasa melihat pemandangan alam sekitar yang begitu asri, sangat sejuk dan alami, dengan pesona pegunungan Bukit Sekarung menambah suasana alam yang begitu indah. Karena letak Lubuk Semah tersebut berada di kaki Bukit Sekarung. Lubuk Semah tersebut memiliki cerita rakyat yang cukup menarik, yaitu antara lain yang bercerita keindahan alam dan banyak ikan semah yang terdapat di Lubuk Semah. Nah, dari tempat wisata tersebut, yaitu Lubuk Semah, mempunyai cerita rakyat yang terdapat di dalam Lubuk Semah tersebut. Nah, dahulu cerita nenek moyang suku Dayak Suluk yang merupakan masyarakat setempat bertempat tinggal atau menetap di daerah pegunungan, salah satunya di daerah Lubuk Semah tersebut. Mata pencarian mereka adalah dengan bercocok tanam atau bertani serta mencari ikan di sungai-sungai Lubuk Semah tersebut. Salah satunya Lubuk Semah merupakan aliran sungai yang berbentuk lubuk. Di tengah sungai tersebut ada sebuah batu besar. Lubuk tersebut banyak sekali terdapat ikan-ikan semah yang merupakan ikan air tawar. Oleh sebab itu, tempat dan pesona pegunungan Bukit Sekarung menambah suasana alam yang begitu indah. Karena letak Lubuk Semah tersebut berada di kaki Bukit Sekarung. Lubuk Semah tersebut memiliki cerita rakyat yang cukup menarik, yaitu antara lain yang bercerita keindahan alam dan banyak ikan semah yang terdapat di Lubuk Semah. Nah, dari tempat wisata tersebut, yaitu Lubuk Semah, mempunyai cerita rakyat yang terdapat di dalam Lubuk Semah tersebut. Nah, dahulu cerita nenek moyang suku Dayak Suluk yang merupakan masyarakat setempat bertempat tinggal atau menetap di daerah pegunungan, salah satunya di daerah Lubuk Semah tersebut. Mata pencarian mereka adalah dengan bercocok tanam atau bertani serta mencari ikan di sungai-sungai Lubuk Semah tersebut. Salah satunya Lubuk Semah merupakan aliran sungai yang berbentuk lubuk. Di tengah sungai tersebut ada sebuah batu besar. Lubuk tersebut banyak sekali terdapat ikan-ikan semah yang merupakan ikan air tawar. Oleh sebab itu, tempat cerita dinamakan Lubuk Semah karena selain pesona alam yang begitu menarik dan sejuk, juga terdapat banyak ikan semah di dalam sungai Lubuk Semah tersebut. Saat ini tempat tersebut dijadikan tempat wisata Desa Tekalong karena banyak
sekali pengunjung yang berdatangan untuk mandi sambil memanjakan diri, menikmati suasana alam yang sejuk dengan air pegunungan yang mengalir di sungai tersebut. Baiklah, perkenalkan nama saya Octavian Kaungan dengan NIM 31191097, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B sore, mata kuliah Sastra Anak, dosen pengampu Mesrianti Hartati, MPD. Baiklah, di sini saya mengambil tentang nyanyian pengantar tidur yang berjudul Nyenjana, yang berarti ayunkan. Nyanyian ini berasal dari Kecamatan Embalohulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Nyanyian ini menceritakan seorang ibu yang menafkahi anak-anaknya dengan kehidupan yang sangat sederhana. Baiklah, selamat mendengarkan. Saso aso tindok marang kapeto induo karaja jolo saso aso tindok marang kapeto induo karaja jolo.
Sentarum tiada duanya, alamnya indah penuh pesona, ikan dan burung aneka warna, surga kecil ada di sana. Sungai Kapuas airnya deras, naik perahu kayuhlah laju, memang asyik mudik ke hulu, rakyatnya maju selalu bersatu. Kapuas Hulu Uncak Kapuas, banyak siluk ikan arwana. Kapuas Hulu selalu ku rindu, alamnya indah kaya budaya. Kapuas Hulu Uncak Kapuas, banyak siluk ikan arwana. Kapuas Hulu selalu ku rindu, alamnya indah kaya budaya. Kapuas Hulu selalu ku rindu, alamnya indah kaya budaya. Apa kerjaan ane Jo? Nyaman bona hutan yang diri gawaya. Tahu deh baka kutu ngasa deh. Wah, tuh be hutan paling nyaman ke Pasulu. Gawaya pun nak bangga. Deh Jo, apa hutannya Jo? Tuh be belum pasah. Wah ini Jo, ngasa be Jo. Tuh be nuan, nyaman tuh nuan. Tahu tak aku baik kawan aku. Oh ay baik be. Apa? Kita makan ramai-ramai. Hey, ha. Kapuas Hulu negeri tercinta, danau Sentarum jadi permata. Kapuas Hulu kaya ikannya, siluk belida ikon utama. Kapuas Hulu negeri tercinta, danau Sentarum jadi permata. Kapuas Hulu kaya ikannya, siluk belida ikon utama. Kayo-kayo perahu sampai danau Siawan, buka di lintang carilah ikan. Dinyangka tuli ikan, apalagi belida, ngawai kerupuk basahlah nyaman. Tepung sagu dan tepung kanji, diaduk satu daging belida, digulung-gulung rebus di
jago dan tepung